Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya baru aja bikin aplikasi sederhana. Fungsinya apa ya? Jadi untuk cari keyword. Jadi kan sering banget ya pengen bikin artikel atau pengen bikin web AGC atau mau jualan produk. Kira-kira apa sih yang dicari orang? Itu bingung nyari idenya. Ya sebenarnya sih ada Google, kita bisa ketik secara manual di Google ya, cari keyword-keyword apa kira-kira yang ada. Cuman kan lumayan capek. Ada banyak di pasaran software-software yang keren-keren, tapi bayar. Nah kalau ini teman-teman boleh dapatkan dan gunakan secara free. Nanti kuponnya apa? Tonton videonya sampai selesai. Biasanya pada saat kita akan mencari daftar keyword untuk mencari ide, kira-kira keyword apa yang akan kita bidik. Sebagai contoh, misalnya saya akan mencari keyword tentang menanam bunga. Di sini kita bisa buka Google, kemudian kita ketik menanam bunga seperti ini ya. Kemudian untuk ide-idenya apa aja supaya lebih banyak yang muncul, kita ketik misalnya menanam bunga A. Jadi di sini nanti akan muncul daftar keyword. Di sini ada menanam bunga anggrek, menanam bunga aster, dan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya kita ganti huruf A ini menjadi B seperti ini, jadi bisa kita lakukan secara manual seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya telah membuat sebuah aplikasi kecil. Ini aplikasi sederhana. Fungsinya untuk mengenerate daftar keyword ya, buat cari idenya kira-kira keywordnya apa aja gitu ya. Nah, untuk mengenerate daftar keyword ini tentu kita harus punya keyword dasarnya dulu. Langsung saya contohkan aja. Ini aplikasinya saya beri nama keyword generator. Keyword generator ini berjalan di konsol ya, jadi di DOS gitu ya, di terminal. Jadi dia tidak memiliki tampilan yang bagus, tidak ada tombol, tidak ada apa lagi, tidak ada icon dan sebagainya. Jadi nggak ada formnya. Jadi tampilannya benar-benar sangat sederhana, cuma teks aja, cuma berupa tulisan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai aplikasi ini, teman-teman bisa menggunakan terminal di sini, DOS-nya ya. Kita buka DOS-nya. Kebetulan aplikasinya di sini saya simpan di folder di drive F. Ini foldernya, ini saya copy biar nggak usah ngetik lagi. Karena di sini saya masih berada di drive C, maka kita harus pindah dulu ke drive F ya, sesuai dengan tempat aplikasinya. Kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Caranya change directory seperti ini, CD. Kemudian karena nama folder di sini ada spasi, DOS tidak mengenal spasi kalau nggak salah. Jadi di sini saya copy aja seperti ini. Kemudian kita paste. Ini nama foldernya harus kita beri kutip di kiri maupun di kanannya. Kita enter. Nah sekarang kita sudah masuk ke dalam folder tempat aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasinya, ini harus kita ketikkan nama filenya. Nama filenya di sini adalah kwgen.exe. Ya, kwgen.exe. Kita ketik kwgen. Teman-teman di sini bisa ditulis secara lengkap kwgen.exe seperti ini, atau hanya kwgen saja. Misalnya ini saya hapus .exe nya,
Jadi hanya kwgen, kemudian kita tekan enter. Tunggu beberapa saat. Ini aplikasi sedang di load ke dalam memori. Nah, setelah muncul seperti ini, judulnya keyword generator. Kita di sini diminta memasukkan keyword dasar yang akan kita cari. Misalnya tadi menanam bunga. Kita ketik menanam bunga. Oke, kita enter. Di sini kita juga diminta untuk menentukan apakah pada saat aplikasi memproses mencari daftar keyword, ini setiap prosesnya akan diberi delay atau tidak, diberi jeda waktu atau tidak setiap prosesnya. Kalau misalnya teman-teman mau kasih jeda waktu, teman-teman bisa ketikkan misalnya untuk waktu randomnya kita kasih minimum random 2 detik, kemudian maksimum random 5 detik seperti ini. Kalau kita beri jeda waktu, berarti nanti prosesnya agak lambat karena dia setiap habis scrap dia akan menunggu dulu sekian detik baru kemudian scrap lagi. Tapi kalau misalnya rekan-rekan di sini tidak ingin ada jeda waktu, maka ini bisa dikosongkan saja seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, aplikasi sedang mempersiapkan untuk proses scraping. Nah, ini dia proses scraping langsung berjalan. Daftar keyword yang bisa di-generate ini jumlahnya tidak tentu ya, tergantung dari keyword dasar yang kita masukkan tentunya. Jadi bisa puluhan, bisa ratusan, atau mungkin bisa juga sampai ribuan. Proses scraping ini bisa saja sangat lama prosesnya ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menghentikan aplikasinya karena harus keluar rumah dan komputer harus dimatikan, laptopnya harus dimatikan, teman-teman bisa menghentikan aplikasi ini dengan menekan tombol Ctrl C seperti ini. Aplikasi berhenti. Pada saat aplikasi ini berjalan, aplikasi ini akan menciptakan dua buah file, yaitu berformat database dan berformat teks. Hasilnya ada di folder results sini. Ini ada db, ada txt. db ini digunakan oleh aplikasi untuk memproses daftar keyword apa saja yang akan diambil. Sedangkan menanam bunga.txt ini adalah hasil dari keyword yang teman-teman bisa dengan mudah dilihat. Sini tinggal dilihat pakai text editor. Nah, ini daftar keywordnya. Kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan proses pencarian keyword dari keyword dasar yang sama, yaitu menanam bunga lagi, ini teman-teman bisa melanjutkan prosesnya. Tinggal ketik ulang nama aplikasinya, kwgen, kemudian enter. Kemudian ketikkan persis sama keywordnya, yaitu menanam bunga. Aplikasi tidak akan memulai dari awal lagi, tetapi dia akan melanjutkan proses pencariannya selama file db-nya tidak teman-teman hapus. Oke, kita coba ya. Nah, ini prosesnya dia melanjutkan, tidak dari awal lagi. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini di komputer ataupun di laptop, atau mungkin taruh di VPS atau RDP-nya. Pada saat kita menggunakan aplikasi ini, bisa saja nanti ada ban ya. Jadi API kita di ban, bisa saja. Kalau misalnya teman-teman menggunakan API dynamic,
pada saat aplikasi sudah tidak bisa subscribe keyword lagi, teman-teman mungkin bisa reset modemnya. Setelah mendapatkan API baru jalankan lagi aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman taruh di RDP, itu kan API-nya statik ya. Teman-teman mungkin bisa menggunakan proxy. Caranya gimana? Di sini kita ada folder setting. Di sini ada proxies.txt. Teman-teman bisa masukkan daftar proxy-nya di sini. Setiap proxy ditulis dalam baris yang berbeda ya. Jadi nanti akan dirandom proxy mana yang akan digunakan. Oke, kalau misalnya teman-teman punya masukan untuk saya, boleh hubungi saya. Dan kalau misalnya ingin mendownload aplikasi ini, silakan teman-teman lihat di bagian deskripsi ya. Di sana sudah saya tulis link untuk mendownloadnya. Jika dirasa aplikasi ini bermanfaat, silakan di-share. Boleh juga like atau subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.